Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai untuk kita semua. Pada kesempatan hari berbahagia ini kembali bersama saya dalam edisi bincang-bincang terkait kepemimpinan. Sahabat setia dimanapun berada, tentunya yang pertama kami dengan tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa permohonan maaf bila mana ada kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya, bila mana ada tindak tanduk kami yang membuat hati kawan-kawan semuanya terluka. Namun terlepas daripada itu semua, kehadiran kami di sini coba untuk belajar dan terus belajar tentang memanage pola pikir yang kami miliki sehingga kita bisa berbagi tentang sebuah wawasan, pengalaman dan keilmuan. Pada konteks ini saya ingin membahas tentang persoalan kepemimpinan. Mengapa saya lebih suka berbicara tentang konteks kepemimpinan? Berawal dengan penyadaran diri pribadi kita yang tertuang di dalam hadis maupun di dalam ayat bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Oleh karena itu kita sadar dalam kapasitas apakah kepemimpinan yang kita jalankan sehingga rasa tanggung jawab penuh kepada atas apa yang kita pimpinkan. Untuk itu ketika kita berbicara tentang sebuah kepemimpinan, tentulah kita harus memahami bahwa apa yang kita pimpin dan seperti apa langkah yang harus kita lakukan untuk menjadikan nilai kepemimpinan yang berkarismatik dan punya jiwa leadership yang kita maksudkan itu. Sahabat dimanapun berada, banyak di antara kita suka menjadi ketua. Tidak sedikit di antara kita yang suka dan hobi dan bahkan kecil hati andai kata dia menjadi ketua atau menjadi pimpinan ketika tidak sampai kepada cita-cita yang dia inginkan. Padahal untuk menjadi ketua, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi sebuah kelompok-kelompok yang kita pegang, atau keluarga-keluarga yang kita pimpin, atau negeri-negeri yang kita kuasai, ini tidaklah semudah atas apa yang kita bayangkan. Kita butuh yang namanya pola pikir yang cerdas, yang solusif, untuk melihat atas apa yang mereka atau orang-orang yang kita pimpin, apa maunya dia, bukan hanya saja berbicara atas apa yang maunya kita. Untuk itu, satu kesatuan antara sebagai pemimpin dengan orang yang kita pimpin untuk berkesinambungan dalam menjalankan program-program yang telah kita rencanakan bersama sesuai dengan konsep yang telah kita tawarkan. Untuk itu sahabatku sekalian, memang setiap manusia adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Persoalan berapa banyak contoh-contoh pemimpin kita yang gagal. Ini bukan saja diakibatkan oleh kecerdasan mereka, tapi juga oleh jiwa kedewasaan mereka memahami lingkungan di sekeliling mereka atas apa yang dia pimpin. Untuk itu, katakanlah ketika kita berbicara pemimpin sebuah negeri, pertama kita harus berbicara tentang negeri. Negeri adalah sebuah wilayah ya, yang kita pegang untuk menguasai sesuai dengan tujuan yang kita cita-citakan dan kita dambakan itu. Untuk itu, apa yang dibutuhkan negeri dan seperti apa langkah yang harus kita lakukan, serta kaliber masyarakatnya seperti apa yang harus kita pimpin. Posisi pemimpin, posisi masyarakat dan posisi daerah harus sinkron. Adanya kesinambungan atau umur yang panjang dalam konteks menjawantahkan nilai keilmuan kepemimpinan pada diri kita, maka disinilah sebenarnya ikon mundur atau majunya sebuah negeri yang kita pimpin. Untuk itu, ada halnya kita memahami bahwa konsep kepemimpinan yang kita terapkan, apakah pemimpin yang demokratis, apakah konsep kepemimpinan bertangan besi atau diktator, atau konsep kepemimpinan yang semi diktator atau demokratis. Pada hari ini mungkin dimanapun belahan dunia bukanlah
sebuah hal rahasia umum ketika kita membagi konsep atau sistem negara yang kita anut di berbagai belahan ini. Katakanlah kita kenal dengan sistem negara kerajaan atau monarki. Kemudian kita kenal dengan sistem negara yang demokratis, suara Tuhan, suara rakyat. Kemudian kembali kepada rakyat, kekuasaan di tangan rakyat melalui pemilihan langsung. Kemudian kita juga kenal dengan sistem kesultanan gabungan antara demokrasi dan kerajaan. Ini 3 konsep dan jenis yang diterapkan di sebuah negara. Bukanlah rahasia umum hari ini. Dan tidak ada satu temuan lain di sebuah negara selain daripada 3 konsep jenis sistem kenegaraan. Untuk itu dari jauh hari tahun 1901, pada saat itu Bung Karno terlahir. 5 tahun sebelum itu kita kenal dengan kelahiran Tan Malaka. Kemudian umur 25 tahun Tan Malaka sudah berpikir bagaimana untuk mengadopsikan sebuah kepemimpinan dan model negara yang harus dan mesti dianut oleh NKRI supaya ada kesenambungan dengan beragam kebudayaan, dengan beragam suku, dengan beragam agama, untuk menyatukan dan mengkolaborasikan kepercayaan-kepercayaan itu di bawah wadah yang namanya sistem demokrasi. Untuk itu, tipikal kepemimpinan yang tidak sesuai dengan jiwa rakyat, tipikal kepemimpinan yang tidak sesuai dengan besarnya kewilayahan akan menimbulkan yang namanya konflik. Konflik ini berakibat daripada mosi tidak percaya masyarakat kepada pemimpinnya karena dianggap tidak mampu menyelaraskan atas visi misi yang telah diterapkan bersama, yang intinya adalah bagaimana menggapai suasana yang kondusif, yang nyaman, yang aman, jadilah masyarakat yang sejahtera, yang kuat. Dan di saat inilah ukuran sebuah negara, sebuah negeri yang dikatakan maju cerdas itu. Oleh karena itu, berangkat daripada wawasan dan keilmuan yang kita miliki dalam memahami konsep kenegaraan dan sebuah negeri, maka kita sadar di dalam sebuah negeri kita memang tidak bisa lepas daripada nilai aturan-aturan sebuah negara. Karena aturan di dalam negeri bagian daripada dalam sebuah negara ada aturan-aturan yang bisa diikat. Oleh karena itu, secara hukum ketatanegaraan kita kenal bahwa berangkat daripada Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembukaan aturan yang membicarakan konsep ketatanegaraan untuk Indonesia. Meskipun kita sadar bahwa 1928 embrio daripada keteraturan tata kenegaraan sudah diproklamirkan, namun 1945 melalui sidang MPRSS telah masa itu dibukukan dan kemudian kita kenal hari ini dengan Undang-Undang 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 sebagai dasar aturan yang kita terapkan sebagai masyarakat, sebagai pengusaha atau swasta, sebagai kepemimpinan kepemerintahan maupun sebagai negara, tidak ada yang kurang sampai hari ini. Semuanya penuh dengan kelengkapan-kelengkapan yang luar biasa sesuai dengan zaman pergantian zaman. Untuk itu agak aneh rasanya sebuah negara dengan sistem demokrasi namun dipimpin oleh kepala daerah yang monarki atau disebut dengan raja-raja kecil. Di saat tidak sinkronnya sistem negara, kepala negara dengan sistem kepala kepemerintahan, yang dimana kepala kepemerintahan terlahir daripada Undang-Undang 1945 ini, maka terjadilah kehancuran dan konflik di dalam sebuah negeri. Katakanlah kita kembali mengenal Undang-Undang 1945. Kemudian kita kenal yang namanya PP, disebut dengan peraturan pemerintah. Kemudian kita kenal yang namanya Menhut, peraturan kementerian. Kita kenal dengan peraturan presiden. Kita kenal dengan peraturan atau Inpres. Kita kenal kepada Perda. Kita kenal kepada Perbuk. Ini adalah turunan daripada aturan-aturan yang berangkat daripada Undang-Undang 1945. Nah, agak aneh rasanya meski kita menyadari bahwa di dalam Undang-Undang tahun nomor 34 tahun 2004 kita kenal adanya desentralisasi sistem ketatanegaraan untuk memberi wewenang dan amanah kepada daerah
untuk menjalankan amanah konstitusinya sesuai dengan daerah itu. Hal ini adanya perubahan sistem ketatanegaraan yang dulunya disebut dengan sentralisasi, sehingga sekarang dahulu disebut dengan sentralisasi, sekarang disebut dengan desentralisasi. Perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi hanya sebuah kewenangan yang dikelola oleh pusat, dan semua aturan-aturan yang diberlakukan diambil alih keputusan di pusat. Nah, dengan sistem runtuhnya dinasti Orde Baru, maka sistem sentralisasi yang semuanya berpucuk kepada pusat dirubah. Artinya hari ini setelah 1998 berlalu, desentralisasi otonomi daerah ini diberlakukan. Sehingga kalau dahulu pemilihan kepala daerah itu ditentukan oleh presiden melalui Mendagri, sekarang pemilihan kepala daerah langsung masyarakat memilihnya. Segala yang dimiliki sumber daya alam di sebuah daerah dikelola oleh daerah, meskipun secara perizinan dibantu oleh sistem negara di pusat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa satu kesatuan antara daerah dengan pusat butuh kerjasama dalam menyelaraskan segala aturan-aturan, apakah tentang pengolahan sumber daya alam, apakah tentang tata cara keteraturan kepemerintahan, maupun tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan swasta bahkan negeri. Aturan-aturan inilah mendewasakan seorang pemimpin untuk berpikir yang lebih energik untuk mengaktualisasikan peran kepemimpinannya sehingga sesuai dengan aturan-aturan yang telah kita pahami bersama. Oleh karena itu agak aneh rasanya selaku manusia yang bernegara memahami bahwa sistem demokrasi adalah sistem NKRI, kemudian diterapkan dengan sistem desentralisasi yang mengamanatkan kepada kita untuk memberdayakan yang namanya otonomi daerah, mengelola sumber daya alam yang daerah itu miliki. Namun kemudian kita lahir pemimpin-pemimpin daerah yang sifatnya diktator, yang sifatnya monarki, yang berkuasa seakan-akan posisinya adalah raja-raja Firaun kecil, yang kemudian tidak mau untuk dikritisi, yang kemudian berlagak angkuh dan sombong. Maka disinilah kita sadar bahwa ini adalah sistem negara demokrasi yang percaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan yang mampu untuk menjadikan dia sebagai pemimpin secara de facto dan undang-undang yang berlaku di negara yang kita pahami adalah Indonesia. Ketika kita menyadari bahwa di Indonesia ada 34 kalau dahulu provinsinya, kita kenal di dalam provinsi mungkin salah satunya Riau ada 12 kabupaten kota, di dalam kabupaten kota salah satunya kita kenal dengan Kepulauan Meranti, di dalam Kepulauan Meranti kita kenal ada beberapa kecamatan atau 9 kecamatan, di dalam setiap satu kecamatan rata-rata ada 10 sampai 12 desa. Ini adalah klasifikasi daripada aturan-aturan kenegaraan sebuah wilayah. Kemudian di dalam kewilayahan tersebut kita kenal yang namanya dari tingkat RT RW, kepala desa, camat, bupati, gubernur sampai ke presiden. Ini adalah tingkatan-tingkatan kedaerahan yang harus kita pahami. Sehingga apapun langkah kebijakan yang kita jalankan ketika kita mengemban amanah sebagai daripada menjalankan amanah-amanah yang diberikan masyarakat kepada kita, kita tidak perlu dengan bertangan besi dan diktator atau monarki itu. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa kekuatan di sebuah negara yang kita kenal dengan demokrasi terletak di tangan rakyat. Ukuran maju atau tidaknya sebuah negeri yang kita pimpin ketika rakyat sudah ada mosi tidak percaya, ketika kritikan rakyat dianggap sebuah penzaliman, ketika kritikan rakyat dianggap hanyalah euforia belaka tidak didengar oleh pemimpin, maka disinilah kehancuran kepemimpinan dan sebuah negeri akan mendekat. Untuk itu dari awal lahirnya NKRI ini sampai mekarnya kabupaten-kabupaten yang kita kenal, ada sebuah kerjasama mitra yang tidak bisa lepas. Ada negeri, ada masyarakat, ada yang namanya yudikatif atau aparat hukum, kemudian ada TNI, ada Polri, ada pihak eksekutif, katakanlah dalam hal ini kepala desa, camat sampai ke bupati, kemudian ada yang kita kenal dengan legislatif dari BPD sampai ke DPRD kabupaten, DPRD provinsi.
Pemahaman kita terkait tentang jenis daripada aturan kenegaraan inilah mendewasakan kita bahwa kita mesti berbuat dengan semaksimalnya potensi yang kita miliki, gaya kepemimpinan yang kita miliki. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk bagaimana mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan impian kita bersama. Lalu, apakah kita harus membutakan mata kita, mentulikan mata kita, telinga kita, menghilangkan marwah kita, menggilakan pemikiran kita dengan ego-ego pragmatis, dengan ego-ego kepemimpinan yang kita miliki, sedangkan posisi kepemimpinan yang kita hasilkan hanya daripada tangisan air mata rakyat ketika mencobloskan diri kita, sehingga kita duduk di singsana yang kita kenal dengan jabatan kita masing-masing. Alangkah sadis dan sedihnya, alangkah hinanya mereka ketika mereka tidak sadar diri atas apa yang mereka pimpin, dan hasil duduk kursi empuk mereka hari ini adalah dari bilangan paku-paku masyarakat kita yang hari ini terzalimi. Untuk itu, sebagai gambaran, sebagai kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana menjadi pemimpin yang memahami apa yang diinginkan masyarakatnya. Bahwa kita sebagai pemimpin yang merakyat, yang percaya bahwa hasil daripada paku-paku rakyat, hasil daripada lobi-lobi dan pembohongan-pembohongan yang kita lakukan itulah sehingga masyarakat simpati, lalu memberikan pilihannya kepada kita untuk menjadikan kita sebagai pemimpin. Apakah tidak punya dosa, apakah tidak punya salah ketika kita selaku pemimpin tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan atas amanah yang telah diberikan rakyat? Apakah tidak berdosa, apakah tidak salah ketika kita sebagai pemimpin ego atas apa yang kita pikir? Padahal kita sama-sama manusia yang tidak pernah lepas daripada salah dan benar, sehingga kita sadar bahwa di samping kekurangan yang kita miliki, ada kelebihan orang lain yang miliki. Satu kesatuan antara kelebihan dan kekurangan inilah untuk menjadi ukuran bahwa sebuah negeri yang kita pimpin, apakah dia maju atau mundur. Pesan saya kepada pemimpin, sadarilah diri Anda bahwa utang pembohongan yang saudara lakukan